Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nabila Dwi Putri, NIM 2002882, kelas 1A, jurusan Pendidikan IPS. Di video kali ini saya akan menjelaskan sumber belajar IPS menggunakan video animasi pembelajaran yang akan digunakan untuk mempelajari materi pelajaran IPS. Kompetensi dasar yang saya ambil dalam silabus kelas 9 yaitu kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 seperti pada tulisan ini. Penggunaan video pembelajaran animasi saat ini menjadi daya tarik utama peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, memungkinkan kita untuk menerapkan multimedia khususnya pada video animasi yang menarik sesuai dengan materi yang sedang dipelajari, yaitu mengenai perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dan menghadapi arus globalisasi. Dengan sumber belajar melalui video animasi pembelajaran sangat bermanfaat sekali untuk para peserta didik, seperti dapat menampilkan secara visual yang baik dalam bentuk gambar maupun animasi sebuah objek, juga secara visual atau audio sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dibayangkan oleh peserta didik. Nah, untuk membuat video animasi pembelajaran, pertama kita harus mencari animasi karakternya terlebih dahulu. Di sini saya memakai aplikasi Pinterest. Lalu saya di sini sudah mencari globalization illustration karena materi saya itu mengenai globalisasi dan perubahan sosial budaya. Maka di sini saya mencari illustration mengenai globalisasi, lalu saya download seperti ini. Saya download. Nah, lalu untuk animasi karakternya di sini saya mencari dengan kata-kata hijab animation karakter. Lalu di sini juga saya mencari background untuk di dalam videonya nanti seperti itu, dan stiker-stiker untuk menambah kesan menarik dalam videonya. Lalu di sini saya ingin menambahkan animasi karakter untuk animasi yang bergerak karakternya. Jadi di sini saya mencari yang di bagian videos dan yang bisa langsung di-download. Lalu di sini saya memakai aplikasi VN untuk mengedit videonya. Saya pencet plus dan new project. Lalu untuk backgroundnya saya memakai background ungu ini dan memakai animasi ini sebagai pembukaan. Lalu saya menambahkan fontnya di standar dan saya memakai font yang ini untuk saya tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya edit di sini. Saya atur, pokoknya di sini nanti saya akan menulis kata-kata untuk pembukaannya. Setelah saya membuat scene pembukaan, setelah itu saya langsung membuat scene yang untuk video pembelajarannya, materinya. Pertama saya ingin memilih backgroundnya terlebih dahulu. Di sini saya memilih backgroundnya ini dan saya pilih animasi karakternya yang bergerak, dan ini kan green screen, lalu tinggal di chroma. Sudah saya rapikan seperti ini, lalu saya tambahkan kata-katanya, yaitu perubahan sosial budaya. Untuk yang scene ketiga di sini saya akan menambahkan foto mengenai globalisasi karena karena ini mengenai materi itu globalisasi. Nah, seperti ini saya akan menambahkan beberapa animasi mengenai globalisasinya. Lalu untuk penutupnya di sini saya memakai animasi yang ini
dan tinggal ditambah sound. Berikut adalah hasil pembuatan video animasi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Abdul Dwi Putri, kelas 1A, NIM 2002882. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai globalisasi dan perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya memiliki beberapa arti dari pendapat para ahli, yaitu seperti sosiolog Indonesia Selo Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya. Lalu juga pakar ilmu sosial J.L. Gilin dan J.P. Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan suatu variasi dari cara hidup masyarakat yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kultur, demografi, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat. Dari ulasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa perubahan sosial budaya merupakan perubahan pola perilaku dan unsur-unsur sosial budaya yang memengaruhi perubahan sistem dan struktur sosial. Lalu globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan budaya. Yang pertama di bidang iptek, yaitu globalisasi merupakan suatu proses perubahan secara mendunia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya yaitu munculnya video call. Lalu juga ada beberapa dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan kebangsaan, yaitu yang pertama, dampak positifnya meningkatkan penegakan hukum dan pendewasaan demokrasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai upaya menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan, yaitu yang pertama mencintai produk dalam negeri, dua menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma dan keyakinan agama, dan yang ketiga memahami nilai-nilai kebangsaan Pancasila dengan baik, memprioritaskan pemulihan ekonomi, lalu meningkatkan daya potensi nasional. Sekian video materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video animasi pembelajaran IPS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.